karomah Sayyidah Fatimah. Mana itu? Makanan seperti Siti Maryam terjadi pada Sayyidah Fatimah Zahra. Ya bunaya, anna laki hadza. Dari mana makanan nikmat begini? Maka jawab, huwa min indillah. Dari Allah, Abah. Allah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan, mengucapkan alhamdulillah, Allah jadikan kau seperti Siti Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wa kama fi sayyidatina Fatimata, dan sebagaimana terjadi karomah itu pada Siti Fatimah radhiyallahu anha, fa innaha ahdat li abiha sallallahu alaihi wasallam raghifaini wa bid'ata lahmin fi tabaqin mughattan. Maka sesungguhnya Siti Fatimah, yaitu telah menghadiahkan Siti Fatimah kepada ayahandanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan 2 potong roti dan sepotong daging pada nampan yang ditutup. Faradda sallallahu alaihi wasallam hamilat tabaqi, maka mengembalikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan orang yang membawa nampan itu, wasahibahu, dan membawa ia akan nampan itu ila baitiha, ke rumahnya Siti Fatimah. Falamma jalasa sallallahu alaihi wasallam wastaqarra majlisahu fi baitiha, maka tatkala duduk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah tetap oleh Nabi pada tempat duduknya Nabi di rumahnya Siti Fatimah, qala, maka bersabda oleh Nabi, halumi ya bunayyatu, kemarilah wahai putriku, putri kesayanganku. Fakashafat anit tabaqi, maka membuka oleh Siti Fatimah daripada nampan itu. Faidan huwa mamlu'un khubzan wa lahman, maka tiba-tiba dia nampan itu yaitu penuh dari segi roti dan daging. Faqala sallallahu alaihi wasallam, anna laki hadha, maka bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mana bagimu ini roti dan daging? Qalat, berkata Siti Fatimah, huwa min indillah, dia yaitu dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, sesungguhnya Allah yaitu memberi rezeki oleh Allah akan siapa yang ia kehendaki, bighairi hisabin, dengan tanpa diduga-duga.
Faqala alaihi salatu wassalam, maka bersabda oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Alhamdulillah alladzi ja'alaki syabihatan bi sayyidati nisa'i bani Israel. Segala puji yaitu tertentu bagi Allah yang telah menjadikan oleh Allah akan kamu akan mirip dengan pemimpin perempuan-perempuan Bani Israel, Siti Maryam. Summa jama'a alaihi salatu wassalam Aliyan wal Hasan wal Husaina wa jami'a ahli baitihi ala ma fi dhalika tabaqi. Kemudian mengumpulkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam akan Imam Ali dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan seluruh ahli baitnya Nabi atas apa yang ada pada itu nampan. Fa'akalu, maka makan mereka semua, hatta syabi'u, sehingga kenyang mereka. Wa baqiyat ta'amu, dan masih ada oleh makanan itu. Fa'usa'at bihi ala jiraniha, maka meluaskan, yakni membagi-bagi oleh Siti Fatimah dengannya makanan itu atas tetangga-tetangganya. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini, kajian kita masih membahas tentang karamatul aulia, keramatnya para wali-waliullah, baik itu wali laki-laki ataupun juga waliullah yang perempuan. Sebagaimana dimaklumi saudara, yang namanya wali itu memiliki kriteria yang jelas. Al-Quran telah menggambarkan singkat dan padat kriteria wali-waliullah. Di dalam surat Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang namanya waliullah itu dalam Al-Quran adalah alladzina amanu, orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan memiliki ketakwaan yang tinggi. Wali. Para ulama radhiyallahu ta'ala anhum menjelaskan tentang kriteria wali-waliullah seperti apa yang dijelaskan oleh Sayyidi Syekh Ihsan Kediri di dalam Sirajut Talibin, syarah daripada Minhajul Abidin. Yang namanya wali itu kriterianya pertama, al-arifu billahi wa bisifatihi wa asma'ih. Yang namanya wali itu adalah orang yang ma'rifat kepada Allah dengan segala asma-asma'nya dan sifat-sifatnya.
Jadi wali itu mengenal Allah dengan segala asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, yang namanya wali adalah al-muwadzib ala ta'at. Di samping dia ma'rifat billah bi asma'ihi wa sifatihi, wali itu adalah orang yang terus-menerus tekun dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wali itu tekun ibadah, tekun wali. Ketiga, wali itu al-mujtanibu anil ma'asi. Wali itu adalah menjauhi segala maksiat-maksiat. Keempat, kriteria wali itu adalah al-mu'rid anil inhimak fil ladzati wa syahawat. Wali itu di samping ma'rifat billah, tekun ibadah, jauhi maksiat, wali itu berpaling, menjauh dari terjebak pada syahwat dunia. Wali dan kelima, yang namanya wali adalah kamilul mutaba'ah li Rasulillah. Wali itu orang yang total mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya wali. Kalau memenuhi 5 kriteria ini, maka dia disebut waliullah. Yang Allah jelaskan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Jadi saudara, wali itu ibadahnya getol. Bila kita temukan orang yang tidak getol ibadah, tidak memegang ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, tidak berupaya sekuat tenaga mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh percaya, tidak boleh melirik dia, tidak boleh ikut dia, hatta dia bisa terbang sekalipun, hatta dia bisa jalan di atas air sekalipun. Begitu, hatta dibakar enggak mempan. Sebab yang namanya wali, tidaklah dia menjadi wali melainkan karena dia mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah. Orang yang tidak ikut Rasulullah tidak bisa untuk jadi wali. Emang itu aturannya. Sebab karomah adalah cabang dari mukjizat. Cabang.
Bila mana Nabi dikasih mukjizat oleh Allah, makalah wali dikasih karomah oleh Allah sebagai tanda diterimanya ibadah dia oleh Allah. Itu wali. Dan ulama ahlus sunnah wal jamaah ijma' seia sekata bahwa yang namanya wali dibekali, diberikan oleh Allah karamah. Di dalam kitab Jawharat Tauhid, Al-Imam Ibrahim Al-Laqani menjelaskan, wa asbitan lil awliya karamah wa man nafaha unbudan kalamah. Maknanya aqidah ahlus sunnah wal jamaah meyakini seyakin-yakinnya bahwa yang namanya wali diberikan oleh Allah karamah. Sampai Imam Ibrahim Al-Laqani menyatakan, wa man nafaha unbudan kalama. Bila ada orang menolak adanya karamatul aulia, buang omongannya, nggak usah dengerin, sebab dia menolak Al-Quran dan As-Sunnah. Menolak Al-Quran. Orang yang ingkar pada karamatul aulia itu implikasinya akan ingkar pada mukjizat Nabi, sebab karamah adalah cabang dari mukjizat. Bila mana dia bakal mengingkari karamah, dengan sendirinya dia bakal mengingkari mukjizat yang ada pada para nabi. Al-Quran menuliskan tentang karamatul aulia banyak. Ada kisah Sayyidina Asif bin Barkhaya yang mindahin istana Balqis hanya sekejap mata di zaman Nabi Sulaiman. Itu ada. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika turfuk. Tuh begitu Quran bakal mencoret ayat Quran kalau nggak percaya karamah. Dua, bagaimana Al-Quran menggambarkan Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Dalam surat Kahfi Allah menyatakan, walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'ah. Dia bakal mencoret ayat ini. Belum lagi di Ali Imran, kemarin udah kita membedah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Kisah yang terjadi pada Siti Maryam. Pertemuan yang lalu udah dibedah bagaimana Nabi Zakaria kaget ada makanan-makanan. Ini Al-Quran menggambarkan tentang karamatul aulia. Karamatul aulia. Bagaimana di dalam hadis Nabi menceritakan tentang karamatul aulia. Ini kan kisah-kisah orang dulu. Siti Maryam, ibunda Nabi Isa, orang dulu. Asif bin Barkhaya zaman Nabi Sulaiman, orang dulu. Ashabul Kahfi adalah orang dulu. Ini adakah di zaman Nabi? Ya banyak. Bahkan
Al-Imam Zamakhsyari di dalam tafsir Kasyaf, juga Imam Suyuti di dalam kitab tafsirnya Durrul Mansur, dan Syekh Nawawi juga jelas ini. Yang namanya bisa ngeluarin makanan yang tadinya nggak ada makanan, bukan Siti Maryam doang, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih kita bercerita tentang karomahnya anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersayang, yakni Siti Fatimah. Kita maklumi bersama anak Nabi 7 dari 2 biang, 7 dari 2 biang, 3 laki, 4 perempuan, dari 2 ibu. 6 anak Nabi dari ibu Siti Khadijah, dari istrinya Rasulullah Siti Khadijah, 6, dan 1 anak laki-laki dari Siti Maryam Al-Qibtiyah. 1. Nabi anak pertama laki-laki, meninggal kecil 2 tahun baru, namanya Sayyidina Qasim. Maka Nabi dikunyahi Abul Qasim. Abul Qasim itu anak Nabi pertama laki. Anak Nabi yang kedua adalah Siti Zainab, perempuan. Perempuan dari Siti Khadijah. Kemudian anak Nabi yang ketiga perempuan juga, Siti Ruqayyah. Orang kita nyebut Rugayah. Ruqayyah, anak Nabi ketiga. Anak Nabi yang keempat Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Keempat. Lahirnya begitu. Anak Nabi yang kelima perempuan lagi, Ummu Kulsum. Anak Nabi yang keenam Sayyidina Abdullah. Ini 6 ini dari Siti Khadijah. Dan anak Nabi yang ketujuh laki-laki, namanya Sayyidina Ibrahim, dari istri Nabi Maria Al-Qibtiyah, ibunya orang Mesir. Al-Qibtiyah. Semuanya meninggal anak Nabi. Yang hidup adalah Siti Fatimah. Siti Fatimah. Siti Fatimah, saudara, lahir pada malam Jumat tanggal 20 Jumadil Akhir pada tahun kelima sebelum kerasulan, yakni saat Nabi umur 35 tahun, saat siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad, keributan pada kafir Quraisy masing-masing rebutan. Umur 35 tahun Nabi, 5 tahun lagi jadi Rasul. Nabi itu lahir Siti Fatimah, sudah Jumadil Akhir. Begitu. Kebiasaan majelis kita ini, majelis kami, kalau ngadain maulid berkenaan dengan lahirnya Sayyidah Fatimah, dikit lagi Rajab baru bikin acara maulid, maulidnya bareng sama maulid Sayyidah Fatimah. Majelis kita biasanya ngadain maulidnya di ujung Rajab. Dan Sayyidah Fatimah meninggal bulan Ramadan
malam Selasa tanggal 3 Ramadan 3 Ramadan tahun 10 Hijriah tahun 10 Hijriah 6 bulan sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sudah bisikkan kepada Sayyidah Fatimah saat Nabi detik-detik mau wafat, istrinya kumpul semua, datang Sayyidah Fatimah yang kata Siti Aisyah, subhanallah, jalannya Siti Fatimah percis kayak jalannya Nabi Muhammad. Kalau dia jalan tegak, cakep jalannya. Lalu kemudian Nabi panggil itu Siti Fatimah, dibisik, sini neng, sini, kata Nabi. Dibisikin, dia nangis. Nangis Siti Fatimah pas dibisikin. Kemudian itu diusap-usap sama Nabi, dibisikin lagi. Dia ketawa. Baru dengan nangis, ketawa. Habis itu ditanya, ngomong apaan? Itu Nabi, kamu kok ngapa nangis ketawa? Kata Siti Fatimah, saya dilarang sama Abah menceritakan apa yang Abah omongin sebelum Abah wafat. Gitu. Nggak boleh. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, masih penasaran Siti Aisyah itu radhiyallahu taala anha. Dia nanya, apa itu? Maka Siti Fatimah bilang, Abah bilang, Abah mau meninggal. Enggak lama lagi, hari Senin, tanggal 12 Maulid, Abah meninggal, begitu. Makanya saya nangis, kata saya. Nangis. Kemudian Abah usap-usap saya, bisikin lagi. Dari yang ada ini, yang pertama kali kumpul dengan Abah, Neng, kamu 6 bulan lagi kamu nyusul Abah. Segirang, girang. Maka dari Maulid tuh 6 bulan ketemu Ramadan, wafat. Ada kisah panjang detik-detik menuju 6 bulan Siti Fatimah, tapi kita akan terlalu banyak istitrat pada kajian yang kita belum bedah dari prolog yang ada. Saya mau menceritakan karena bagian kita adalah berbicara tentang karomahnya Siti Fatimah. Emang Siti Fatimah wali besar dari kalangan sahabat Rasulullah, keluarga Rasulullah, anaknya Rasulullah. Banyak. Satu diantaranya, ini Syekh Nawawi tulis karomah Sayyidah Fatimah. Dan banyak ulama-ulama tafsir tulis karomah ini. Imam Suyuti, di dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur, pada mentafsiri kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, bukan Siti Maryam doang, Siti Fatimah ada karomahnya. Begitu banyak. Mana itu makanan seperti Siti Maryam terjadi pada Sayyidah Fatimah Zahra.
Jadi bagaimana ceritanya? Maka satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kebiasaan Nabi ini, Siti Fatimah, anaknya, selalu datang ke Nabi. Kalau ndak jumpa Nabi, rindu, selalu saban hari jumpa. Namun, mau datang ke rumah Abah, nggak ada yang ditenteng, nggak enak. Nggak enak. Kalau nggak ada yang dibawa. Maka karena suaminya nggak dapat apa-apa, nggak kerja, nggak dapat Imam Ali, maka ya nggak datang. Namun ada hadiah, makanan, roti, sama daging, itu banyak tuh, dijual tuh roti sama daging. Orang kita nyebutnya burger, itu begitu, iya. Roti sama daging. Roti sama daging. Ada. Orang Arab udah biasa itu. Makan roti sama daging. Maka kemudian Sayyidah Fatimah merasa ada makanan, kangen sama Rasulullah SAW, anaknya nangis. Jadilah ngurusin anak. Mengutuslah pembantunya, namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman. Maka kemudian itu dibawa ke rumahnya Rasulullah SAW. Ini hadiah dari putrimu ya Rasulullah SAW. Gitu. Lihat ada 2 potong roti dan potongan daging. Maka diambil sama Nabi. Tempatnya itu ya dibalikin. Kalau bahasa kita orang, piringnya, nampannya. Nih, bawa ke rumah Siti Fatimah. Ditaruh tempat itu. Maka kemudian Nabi sore datang ke rumah Siti Fatimah. Nabi duduk di rumah Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Duduk. Kata Nabi, Neng, makanan tadi pagi itu enak. Roti itu enak. Masih ada. Waduh. Ditanya masih ada. Maka itu tempatnya ditaruh di situ. Sayyidah Fatimah ngintip tempat itu. Ya udah diambil tadi pagi, tapi nggak bilang nggak ada, enggak. Ayahnya minta, nggak mau mengecewakan orang tua, tuh begitu. Sebentar, Nabi sebentar. Dibuka itu. Kalau orang kita kayak rantang tuh, baki ya baki, orang tadi sebutnya baki. Kaget. Ade roti sama daging lagi. Yang diminta oleh Nabi tadi pagi. Yang udah nggak ada, orang itu-itunya. Adek, coba bawa kemari. Gitu. Kata Nabi, halumi ya bunaya. Bawa kemari. Abah pengen, enak. Kaget Sayyidah Fatimah.
Pada waktu dibuka penuh, isinya roti dan daging. Roti dan penuh isi. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanya sama Siti Fatimah, "Ya bunaya, anna laki hadza?" Dari mana makanan nikmat begini? Siti Fatimah faham, orang kosong, enggak ada apa-apa. Maka jawab, huwa min indillah. Dari Allah, Abah. Allah. Huwa min indillah. Dari Allah. Allah punya urusan. Inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Abah, Allah kan suka ngasih rezeki sama hamba-hamba yang dia kehendaki di luar nalar otak kita, bah. Begitu. Kayak Siti Maryam jawabnya sama Nabi Zakaria, dari Allah. Dan Allah memberi rezeki sama siapa yang dia kehendaki di luar nalar, perkiraan, perhitungan, dugaan kita. Ketika jawab Siti Maryam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah jadikan kau seperti Siti Maryam, pimpinan perempuan dari Bani Israel. Dikasih karomah Siti Maryam, makanan, nongol sendiri. Dan kau mirip dengan Siti Maryam karomahnya. Baki kosong, ada isinya. Ini namanya karomatul aulia, keramat para wali-waliullah. Tuh begitu saudara. Luar biasa terjadi. Kisah zaman Nabi. Ini sunnah yang bilang. Bila kita mengingkari Al-Quran, bila mengingkari As-Sunnah yang menerangkan tentang karamatul aulia, yang ngingkari diapain? Kalau kata Imam Al-Laqani, wa man nafaha unbudan kalama. Gak usah dengerin, gak usah ikuti, gak bakal ketemu. Karamatul aulia berkata zaman kita sekarang dulu, dan karomah itu mengikuti apa yang ada daripada nabi-nabi dulu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu ahli waris para nabi. Bila nabi dulu punya karomah, dibakar enggak mempan. Dibakar enggak mempan. Di umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang dibakar enggak mempan. Dibakar enggak mempan. Di zaman daripada mutanabbi, orang-orang yang ngaku jadi nabi, namanya Al-Aswad Al-Ans, itu ngaku jadi nabi, nabi palsu lah bahasa kita. Sayyidina Abdullah bin Saub radhiyallahu ta'ala an, tabi'in, Abdullah dibakar, enggak apa-apa.
Sampai kedengaran sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ente dibakar sama si Aswad, gimana? Alhamdulillah ya Umar, nggak apa-apa, api maknyus kayak AC aja. Kata Sayyidina Umar, alhamdulillah saya bisa melihat umatnya Rasulullah, dia punya kelebihan kayak Nabi Ibrahim. Bila Ibrahim alaihissalam punya mukjizat, dibakar nggak mempan. Adeh, al ulama warasatul anbiya, ulamanya daripada umatnya Rasulullah, kayak nabi-nabi terdahulu, enggak mempan dibakar, enggak mempan. Banyak. Abu Muslim Al-Khawlani, murid Abu Dzar, tabi'in, waktu perang ke pojok, ini bagaimana ini? Udah di laut, terdesak. Kata prajuritnya, mati kita. Ndah, jangan takut, itu pada bisa jalan, pegangan jalan di atas air, enggak tenggelam di atas. Begitu. Banyak yang hebat-hebat, banyak. Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai ngidupin yang mati. Ya Allah, bukan Nabi Isa doang, umatnya Nabi Muhammad, tabi'in, sahabat juga bukan, tabi'in. Sayyidina Waslah bin Usaim radhiyallahu ta'ala, waktu perang itu kudanya mati, ya Rab, saya pinjam kuda ini, pinjam ya Rab, untuk perang doang ya Rab, nanti kau ambil. Itu kuda yang mati, hidup pakai perang sama Sayyidina Waslah bin Usaim, perang sampai selesai dan menang perang itu pakai kuda yang udah mati, hidup lagi. Sampai rumah dia bilang sama anaknya, pas sudah nyampe rumah dia lupa kuda tuh ada depan rumah. Dia bilang, ya Allah, tong ambilin pelana, itu punya abah pelana, dudukan pelana itu tempat dudukan di kuda, ambilin punya abah. Adapun kuda punya Allah, abah minjem doang. Maka ketika pelana itu diambil, mati lagi tuh kuda. Kaget, pas diambil, lo mati, langsung jatuh. Bah, kok langsung jatuh? Iya, tadi abah perang, nggak ada kendaraan, ada kuda mati, abah minta sama Allah, minjem. Lah, barang mati hidup seharian. Bisa jadi karamatul aulia, banyak banget karamatul aulia. Orang yang ingkar pada karamatul aulia enggak bakal ngelihat karamah, begitu enggak bakal kelihatan karamatul aulia. Banyak. Belum cerita-cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidina Umar bin Khattab, karamahnya bagaimana, tulis tuh ulama. Sampai Imam Yusuf An-Nabhani
radhiyallahu ta'ala an tulis tuh kitab Jami'u Karamatil Aulia. Begitu, ensiklopedia keramat-keramat wali. Tulis, ya Allah. Maka wajiblah seorang sunni yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin ada namanya karamah pada wali-waliullah. Sebab kullu ma jaza lin nabiyyi mu'jizatan jaza lil waliyyi karamatan min ghairi babit tahaddi. Apa saja yang boleh terjadi pada Nabi sebagai mukjizat, maka rumusannya boleh saja terjadi kepada wali sebagai bentuk karamah dari Allah, tanda diterimanya ibadat wali oleh Allah. Tentu min ghairi babit tahaddi, bukan daripada bab menamplak musuh-musuh. Bila kemudian itu mukjizat itu disuruh ditampakkan, sedangkan karamah berbeda, tidak disuruh untuk ditampakkan. Kalaupun nampak, bukan karena ditongol-tongolin. Lo pengen tahu daun jadi duit, nih lihat, ya kalau begitu gua juga bisa ngambil pohon pisang, daunnya bawa pasar Bayoran, daun jadi duit. Begitu. Nggak ada daun jadi duit, nggak ada. Jangan begitu, daun jadi duit, jual daun pisang, bawa pasar Bayoran, dapat daun. Begitu. Jadi enggak dipamer-pamerin, enggak dipamerin, enggak. Bila terdesak, biasanya wali min auliyaillah keluar karamah. Dan wali kalau sudah ketahuan karamahnya, seringkali minta meninggal dunia, karena bukan itu yang dia pengenin. Yang dipengenin keistiqomahan di dalam ibadah kepada Allah. Dan kita sering dengar al-istiqomah khairun min alfi karamah. Keistiqomahan dalam ibadah, menteladani Rasulullah, itu jauh lebih tinggi dan lebih berharga daripada 1000 macam karamah. Ketika Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ditanya sama orang, karena terkenal solat sunat dalam sehari 1000 rakaat. Perempuan 1000 salat sunatnya. Itu begitu, sehari semalam 1000 rakaat, enggak pernah kurang. Perempuan, maka disebut rijal Allah. Kenapa laki-laki terkesannya rijal? Qur'annya bilang rijalun la tulhihim tijarah. Rijal, walaupun perempuan, kalau ibadahnya luar biasa, sebutan agama mengkiaskannya laki-laki. Walaupun punya rudal, kalau ibadahnya malas, sebutan agama banci. Enggak laki-laki. Makanya biar kata perempuan tetap panggilannya rijal Allah. Wali-waliullah luar biasa, yang gagah perkasa. Itu begitu. Ketika ditegur
Siti Rabi'atul Adawiyah. Kau ini wali. Coba kalau kau wali bisa terbang begitu. Suruh terbang Rabi'ah. Kata Rabi'ah, ya wali enggak kudu terbang. Kalau terbang enggak perlu ibadah. Burung aja enggak pakai sholat bisa terbang. Enggak hebat. Kalau timbang terbang, mana burung bisa. Begitu, enggak wirid, enggak apa, puasa kagak. Begitu. Jalan di air kayak lah kodok juga bisa. Jalan di air enggak perlu wirid-wirid, bukan itu, bukan hebat lah. Begitu. Ngilang, ya Allah ngilang lagi. Setan bisa ngilang. Setan habis goda orang Kreo, goda orang Surabaya bisa. Ibadah tekun nama Allah itu yang paling tinggi. Sebab wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andai mereka istiqamah pada tariqah nabawiyah ini, ngikut Rasulullah, tekun ibadah, niscaya kata Allah, aku beri minum ia air yang berlimpah ruah. Itulah sebutan istiqomah, lebih tinggi dari 1000 karomah. Tekun kita ngaji, tekun kita ibadah, rajin baca sholawat, itu lebih tinggi dari keramat-keramat yang ada. Saudara rajin baca Quran terus saja, itu lebih tinggi dari karomah-karomah. Sebab kedekatan dengan Allah adalah sesuatu yang sangat mahal. Sehingga saudara, materi kita, bila kemudian Nabi diberikan kelebihan luar biasa, namanya mukjizat, maka bila keluar itu perkara luar biasa dari seorang wali min auliyaillah, hatta perempuan, seperti tadi dibaca oleh kita kisah Siti Fatimah, sebagian secuil karomahnya, maka itu bila luar biasa datangnya daripada wali, maka namanya karomah. Begitu. Jadi mukjizat bila keluarnya dari seorang nabi, pasca Allah angkat jadi nabi, namanya mukjizat. Bila sebelum jadi nabi, namanya irhas. Bila perkara luar biasa itu datangnya dari seorang wali min auliyaillah, sama ada dia laki atau perempuan, namanya karomah. Begitu saudara. Dan ini bacaan kita habis dah tuh segitu. Betapa hebatnya Sayyidah Fatimah, putrinya Rasulullah SAW. Putrinya Rasulullah, makamnya di Baqi'. Moga kita dikasih rezeki luas, kita bisa ziarah ke Baqi', dan di sana ada 10.000 sahabatnya Rasulullah dikuburkan di situ. Hadiyatan minna ila Sayyidah Fatimah al-Fatihah. Makanan hebat Siti Fatimah. Airnya ketika ada makanan itu, dari mana ini Neng? Dari Allah. Airnya diundang, mana lakimu? Sini kita makan. Makan. Sini Ali, Hasan, Husain, semuanya diajak makan. Masih lebih juga nggak bisa habis. Tetangga-tetangga dibagi, makan nggak bisa habis. Siti Fatimah. Yang itu banyak orang dapat dari itu aja. Begitu karamatul auliya, hebat. Begitu. Wallah alam bisawab. Segini aja dulu dah, nggak mau banyak-banyak.